Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Fernanda. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan mengenal lebih dekat tentang sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia. Sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang terpilih dan dikembangkan dengan perjuangan yang panjang. Bahasa Indonesia dipilih dari bahasa Melayu Riau yang pada saat itu berkembang di Kepulauan Riau. Bahasa Melayu Riau dipilih dan diikrarkan menjadi sebagai bahasa persatuan dan dijuluki bahasa Indonesia. Proses tersebut dinamakan nasionalisasi bahasa. Bahasa Melayu Riau sudah lama berkembang jauh sebelum bahasa Indonesia diresmikan yang digunakan sebagai bahasa pengantar bangsa. Bangsa dari wilayah Indonesia bagian timur sampai bagian barat. Bukti yang jelas bahwa bahasa Melayu sudah menyebar luas sampai bagian Indonesia timur yaitu pada tahun 1522 ketika 3 Feta Magellan mengelilingi dunia berhenti di pelabuhan. Bukti-bukti penggunaan bahasa Melayu di Nusantara yang ada pada Prasasti Kedukan Bukit, Prasasti Tulung Tubuh, Prasasti Kuta Kapur, Prasasti Karangbrahi, Prasasti Gandusuli, Prasasti Bogor, dan Prasasti Pagaruyung. Mengapa harus bahasa Melayu yang dipilih? Karena bahasa Melayu menjadi lingua franca atau bahasa pergaulan. Bahasa Melayu juga dikuasai masyarakat Nusantara serta mudah dipelajari, dan bahasa Melayu mudah diterima dan memiliki prestis. Penentuan nama bahasa. Menurut Muhammad Yamin, ada 2 bahasa yang berjuang, yakni bahasa Jawa dan Melayu yang berpeluang menjadi bahasa persatuan. Namun bahasa Melayu akan lebih berkembang sebagai persatuan. Asal-usul nama Indonesia. Indonesia berasal dari 2 kata yaitu India dan Nesos. Nesos dalam bahasa Yunani adalah Kepulauan Indonesia yang bermakna Kepulauan India. Nama Indonesia juga digunakan setelah diikrarnya Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 dengan menyebut satu bangsa, satu nusa, dan satu bahasa. Istilah nama Indonesia resmi mendapat arti politik kenegaraan baik nasional maupun internasional setelah diproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Perkembangan ejaan bahasa Indonesia pada masanya yaitu ada ejaan Van Ophuijsen pada tahun 1901 sampai 1947, ejaan Suwandi atau ejaan Republik pada tahun 1947 sampai 1972, ejaan yang disempurnakan pada tahun 1972 sampai tahun 2015, dan yang terakhir ejaan bahasa Indonesia pada tahun 2015 sampai sekarang. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia yaitu sebagai berikut. Apa itu kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia? Kedudukan berarti status relatif yang diberikan kepada suatu hal, termasuk bahasa Indonesia. Sedangkan fungsi berarti mengacu pada kegunaan atau pemakaian bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia yaitu sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Fungsi bahasa Indonesia itu ada 4 bagian. Yang pertama sebagai lambang kebangsaan nasional, yang kedua sebagai lambang jati diri atau identitas nasional, yang ketiga sebagai alat perhubungan di tingkat nasional, dan yang keempat adalah sebagai alat komunikasi antar bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Tidak seperti beberapa negara di Asia lainnya yang menggunakan bekas penjajah, Indonesia berkomitmen untuk menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional sekaligus bahasa resmi sejak
tanggal 18 Agustus tahun 1945. Adapun beberapa fungsi bahasa Indonesia yang bersifat operasional yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sebagai bahasa resmi kenegaraan. Yang kedua, sebagai bahasa pengantar resmi di lingkungan pendidikan. Dan yang ketiga, bahasa resmi administrasi pemerintah. Dan yang terakhir, bahasa resmi dalam dengan semakin meluasnya penggunaan bahasa Indonesia di kalangan masyarakat Indonesia, serta semakin kuatnya kedudukan bahasa Indonesia, pembinaan bahasa Indonesia perlu ditingkatkan. Sudah selayaknya kita menjunjung tinggi bahasa Indonesia. Kita boleh berbahasa asing dan daerah, tetapi utamakan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, terutama dalam konteks komunikasi formal. Tetap lestarikan bahasa daerah dan tetap berupaya menguasai bahasa asing untuk mengikuti perkembangan di segala aspek. Cari udang di danau biru, jangan lupa membawa palu. Jika ada yang keliru, mohon saya diberitahu. Cukup sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.